Oke, hari ini kita akan membahas tentang integral, masih di integral. Ya, sampai hari Kamis kelihatannya kita akan tetap membahas tentang integral karena memang ini berhubungan langsung dengan materi-materi lainnya, terutama dengan mekanika material, ya. Jadi, yang akan saya bahas hari ini akan sangat-sangat berhubungan dengan mekanika material. Itu terutama dengan nanti kalau kalian sudah belajar tentang kasus torsi dan juga kasus bending, itu kalian akan memerlukan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, jadi kita mulai saja ya. Ini apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini, kalau kemarin itu kita belajar tentang momen inersia massa ya, sebenarnya apa yang saya kemarin ajarkan itu hanya mereview saja tentang itu. Jadi penggunaan untuk momen inersia massa itu lebih ke arah hubungannya dengan gerak berputar ya. Jadi kalau kalian ingat di fisika dasar itu saat kita membahas tentang gerak berputar, massa di gerak translasi itu kalau di gerak berputar itu berubah menjadi bukan berubah, maksudnya representasinya adalah inersia massa, momen inersia massa. Oke, jadi kalau misalkan gaya di gerak translasi itu adalah F ya, lalu massanya M, percepatannya adalah A, kalau di gerak berputar itu kita jadi seperti ini. Seperti itu. Jadi kayak apa? Ada relasinya langsung. Ya. Massa di gerak translasi yang massa di gerak translasi, tapi di gerak berputar, massa di gerak berputar itu adalah momen inersia massa, seperti itu. Oke, ini hanya untuk mereview saja apa yang sudah kalian telah pelajari sebelumnya. Ya. Nah, sekarang hari ini fokus kita itu ada dua. Oke, fokus pertama saya itu adalah momen inersia penampang. Oke, ini nanti akan langsung berhubungan saat kita membahas kasus bending di mekanika material. Lalu, yang kedua yang saya akan bahas juga itu adalah, ini mirip-mirip sebenarnya, yang kedua itu adalah momen inersia polar. Kalau yang ini itu akan langsung berhubungan dengan kasus puntir atau torsi. Seperti itu. Ya, jadi bentar. Muhammad Siddiq, saat ini mekanika material itu sudah membahas sampai mana ya? Masih gaya aksial ya? Halo? Halo, Pak. Ya? Saya udah nggak ngambil material, Pak. Oh, kamu enggak ya? Sorry. Ya. Theodorus Melvin. Iya, Pak. Mekanika material kemarin masih sampai gaya aksial. Yang bagi-bagi itu. Oke. Kebayang ya. Setelah aksial itu biasanya kalau urutannya tidak berubah, yang akan dibahas itu adalah yang puntir. Biasanya. Lalu setelah puntir akan membahas tentang bending. Setelah bending akan membahas tentang yang namanya transfer shear, gaya geser. Ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah dua ini ya. Momen inersia penampang dan juga momen inersia polar. Oke. Jadi untuk kasus bending terlebih dahulu ya, itu nanti kalian akan diajarkan oleh Pak Hermawan bahwa apabila suatu struktur, misalkan ya, suatu batang seperti ini,
dia mendapatkan beban bending. Momen bending ya, M. Seperti itu. Oke. Saya yakin kalian sudah belajar di statika untuk masalah momen dalam ya. Ingat kan ya, momen dalam itu seperti apa? Di sepanjang batang itu momen dalamnya seperti apa kita bisa cari. Oke. Nah, di mekanika material itu adalah kelanjutan dari statika struktur. Jadi, apa yang terjadi pada material tersebut? Apa yang terjadi pada material tersebut ya? Saat ada momen bending seperti itu. Ada momen seperti itu. Nah, respon yang terjadi pada materialnya itu adalah akan muncul yang namanya tegangan normal. Oke, akan muncul yang namanya tegangan normal. Ini sebenarnya representasinya mirip-mirip yang seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya ya. Di gaya aksial, saat ada gaya aksial, F misalkan, oke, kalau kita pelajari seperti yang sebelumnya, itu di dalam batangnya itu pada semua titik kita misalkan kita cari gaya dalamnya, kita akan dapat bahwa oh di sepanjang batang tersebut ada gaya dalam aksial seperti itu, dan efek dari gaya dalam aksial ini akan menyebabkan tegangan juga, tegangan normal juga. Oke. Nah, ini hubungan antara statika struktur dengan mekanika material. Ini tapi ini saya hanya singkat saja karena ini harusnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hermawan. Saya yakin yang ini sudah kalian pelajari kan? Anissa Yudiani, benar kan ya? Yang ini sudah kalian pelajari ya? Sudah, Pak. Sampai tegangan yang muncul akibat gaya aksial sudah kan ya? Sudah. Oke. Nah, oke. Di mekanika material itu kasusnya ada 4. Bending, gaya aksial, gaya geser, dan juga torsi. Nah, kalau torsi itu seperti ini. Ini yang kalian pelajari dulu di statika. Oh, kalau ada torsi luar seperti ini ya. Oke. Di dalamnya itu kalau kita cek gaya dan momen dalamnya, di dalamnya itu gaya momen atau torsi dalamnya, di dalamnya itu ada di sepanjang batang tersebut terjadi torsi dalam. Ya, efeknya nanti, akan muncul di bagian-bagian dari material tersebut itu akan muncul tegangan geser akibat torsi tersebut. Oke, sama juga dengan yang gaya geser. Kalau ada gaya geser, nanti akan muncul tegangan geser juga akibat gaya geser tersebut, gaya geser dalam tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya inti dari mekanika material itu adalah 4 kasus tersebut. Nah, yang spesial itu adalah 2 kasus ini. Ini yang akan kita bahas cukup dalam di sini. Oke, ini kasus pertama, ini kasus kedua. Kenapa itu spesial? Karena dalam hubungannya dengan momen, dalam hubungannya dengan momen, ya, tegangan yang terjadi, tegangan yang terjadi itu akan sebanding. Tegangan yang terjadi itu akan sebanding dengan momen dalamnya. Di titik yang kita cari ya, itu di titik yang kita cari, tegangan normal yang terjadi itu akan sebanding dengan momen dalamnya. Tetapi selain itu, dia akan bergantung juga dengan 2 variabel lainnya, yaitu posisinya, Y-nya, dan juga dia akan bergantung juga dengan 1/I di sini. Di mana I tersebut itu adalah momen inersia penampang. Kenapa kok bisa muncul seperti itu? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Hermawan. Tetapi intinya adalah yang ingin saya jelaskan ke kalian sekarang, itu adalah tegangan dalam yang terjadi, tegangan yang terjadi pada suatu material akibat bending, akibat momen bending,
itu tidak melulu hanya bergantung pada besarnya momen tersebut saja, tetapi juga bergantung pada ini. Momen inersia penampangnya. Seperti itu. Oleh karena itu, pencarian momen inersia penampang itu akan sangat penting di dalam mekanika material. Oke, sama halnya juga, ini saya jelaskan dasarnya dulu kenapa pentingnya mempelajari momen inersia penampang ya, dan juga mempelajari momen inersia polar. Nah, sama halnya untuk kasus torsi. Oke, untuk kasus torsi, itu tegangan geser yang terjadi tidak hanya sebanding dengan, tidak hanya bergantung dengan satu variabel saja, torsi, tidak. Tetapi dia bergantung dari posisi dari pusat puntirannya. Oke, selain itu juga dia bergantung juga dengan berbanding terbalik sih sebenarnya, C. Di mana C ini itu adalah momen inersia polar. Nah, yang saya akan ajarkan hari ini itu adalah bagaimana mencari tahu si I ini momen inersia penampang dan si J ini momen inersia polar. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ini berkaitan dengan dasar pentingnya mempelajari momen inersia penampang dan juga momen inersia polar. Oh ya, jangan lupa absen ya, silahkan ya. Halo, silahkan jika ada pertanyaan. Yosua Saragi, ada pertanyaan tidak? Sejauh ini enggak, Pak. Oke, ya, karena ini memang kita belum masuk ke konten utamanya. Saya langsung aja ya kalau kayak gitu. Ya. Nah, sekarang momen inersia penampang sama momen inersia polar itu apa sih? Oke. Kita lebih dahulu belajar yang momen inersia penampang ya, coba ya. Misalkan batang yang diberikan momen bending, oke, batang yang diberikan momen bending itu cross section areanya. Cross section area itu adalah potongan area yang kalau misalkan dipotong dan kita lihat dari samping gitu itu cross section area ya. Misalkan cross section areanya seperti ini. Nanti kalian akan diajari juga oleh Pak Hermawan tentang sumbu netral ya. Sumbu netralnya misalkan di sini. Oke. Sumbu netral ini sebenarnya mirip-mirip dengan sumbu netral ini sebenarnya mirip-mirip dengan sumbu perputaran di momen inersia massa. Jadi integrasinya itu harus terhadap si sumbu netral ini. I kita ya, momen inersia penantang kita, integrasinya itu harus terhadap si sumbu netral ini. Nah, kalau misalkan di momen inersia massa, integrasinya itu terhadap sumbu perputaran ya. Kalau yang ini terhadap sumbu netral. Seperti itu. Nah, rumusannya bagaimana? Oke, rumusannya bagaimana? Untuk I, itu rumusannya itu adalah integral Y kuadrat dA. Oke, integral Y kuadrat dA. Ya, sumbu Y-nya itu seperti ini ke atas. Ini integral Y kuadrat dA. Oke, seperti itu. Jadi intinya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita coba lihat. Kita coba aplikasikan integral ini ke seluruh A kita, luasan kita. Misalkan kita punya dA-nya. dA kita itu adalah
elemen kecil ini ya, misalkan. Ya kita coba aplikasikan itu pada elemen kecil tersebut. Itu DA-nya misalkan. Y kuadrat DA di situ. Ya udah kita coba integralkan. Tapi keseluruhan A ya. Kita integralkan ke keseluruhan A. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini lebih ke arah basicnya terlebih dahulu. Halo, silakan. Tidak ada? Oke. Kelihatannya mungkin kalian masih akan bingung kalau misalkan kita tidak langsung coba ya. Misalkan pusat perputarannya di situ, lalu lebarnya dia misalkan B, panjang totalnya dia adalah H. Misalkan seperti itu. Kita coba cari tahu momen inersia penampang dari cross section area kotak ini. Oke, dari batang yang memiliki cross section area persegi panjang seperti itu. Oke, kita coba cari tahu bareng-bareng dengan rumusan itu. Ya. Subyan Kori. Halo, Subyan Kori. Ya Pak, gimana Pak? Nah, tolong bantu saya, Subyan, untuk menyelesaikan kasus ini, Subyan. Kita sudah tahu rumusannya, Y kuadrat DA ya. Oke, untuk keseluruhan luasan, integral Y kuadrat DA untuk keseluruhan luasan. Saya ingin mencari tahu momen inersia area dari kasus kita ini. Gimana itu? Di integral itu Pak. Integralnya gimana? Integral DA-nya diganti nggak sih Pak? DA-nya diganti apa? Diganti, jangan sambil searching, Subyan. Enggak. Itu. Diganti ini nggak sih? Diganti apa sih luasnya? Diganti luasnya. Luas. Diganti luasnya jadinya apa itu harusnya? B kali H Pak. B kali H. Ya nggak bisa kan, itu kan langsung keseluruhan. Ini kan luasnya itu luas kecil ini. Luas elemen kecil itu, ya kan? Luas elemen kecil itu kan, misalkan dia ininya tebalnya kalau tebalnya ini berarti DJ ya. Iya. Ke sini DX gitu misalkan. Jadi diubah jadi apa? DA-nya. Oh, dibuat yang itu ya Pak? Elemen kecil itu. Elemen kecil itu. Berarti dari mana ya? Itu enggak, DA-nya harus diubah jadi apa tuh? DA-nya DX per DX kali D. D. Kok per D sih? DX kali kali dong. D ya Pak? DX kali DY. Nah, DX-nya misalkan ya, sumbunya biar gampang, sumbu Y-nya di situ. Sorry, sumbu X-nya bukan ini ya. Sumbu X-nya biar gampang, saya buat di sini lah ya. Ini sumbu saya Y, ini sumbu X saya. Ya. Kalau kayak gitu gimana? Integral dx-nya harus dari mana sampai mana? Integral dx. Kan ini kalau kayak gini kan berarti integral lipat ya harusnya? Iya. Ada dx sama dy. Dx-nya dari mana ke mana? Dx-nya dari 0 ke B bukan? 0 min B. 0 ke B. 0 ke B. Positif kan ya? B. Iya. dy-nya dari mana ke mana? 0 ke H. 0 ke H? D apa kan yang satu dx-nya 0 ke B. Kalau y-nya, integral y-nya dari mana ke mana?
Dari titik sini ke titik sini kan ya? Mana ke mana itu? Dari mana Pak? Nggak kelihatan pointernya. Ini. Dari paling bawah ke paling atas kan? Oh iya Pak. Min setengah H ke Betul. plus ya. Minus Plus setengah H. H/2 sampai H/2 gitu ya? H/2. Iya. Oke. Nah, lalu di sini coba dilihat variabelnya ada apa itu? Variabel apa ya Pak? Variabel yang kita integralkan itu cuma y kuadrat ya? Iya. Satu variabel. Ada variabel x-nya tidak? Nggak ada Pak. Oke. Nah, kalau kayak gitu, kalau integral yang pertama yang terhadap dx dulu kita eksekusi, hasilnya jadi kayak gimana tuh? Hasilnya nggak terdefinisi nggak sih Pak? Oh, enggak, bukan nggak terdefinisi. Itu kan tidak ada variabel x-nya kan di situ. Oh iya. Berarti jadi apa tuh? X, Y pangkat 2. Kok x y pangkat 2? Langsung x dong hasilnya. Oh iya. Oh iya Pak. Benar kan ya? Langsung x. Lalu kalau kita integralkan dari 0 sampai ke b, nilai x-nya itu berapa itu? B ya? Iya. B. Oke. Berarti ini bisa kita sederhanakan integralnya jadi H2, min H/2 sampai H2, terus Y-nya jadi itu Pak. Jadi XY kuadrat. X-nya tapi ganti B. Per 2 sampai H/2. Ini Y kuadrat, tetap ya. DX-nya jadi apa tadi? Jadi B. Jadi B. DY. Itu ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini, ya, karena kita sudah tahu bahwa konstantanya itu, variabelnya itu hanya dalam Y saja, itu kalau misalkan dilihat, itu bisa seperti ini. Elemen kita bukan lagi satu elemen kecil seperti yang ada di sini ya, seperti ada yang di kiri ini. Tetapi kita bisa buat elemennya seperti ini. Dengan DA-nya dia, itu besarnya apa tadi? Supian? DA dari apa Pak? DA dari sini, dari si elemen ini. Elemen yang panjang itu. Elemen yang panjang ya. Berarti Kelihatan dari nggak tuh? itu. Iya, BD Kelihatan? itu Pak. BD, lebarnya dia B, tebalnya dia DY kan? Iya. B, DY. Jadi ini sebenarnya salah satu cara untuk menyederhanakan. Jadi kayak kadang-kadang kalian tidak perlu untuk mengeksekusi integral lipat. Daripada pusing ya, mending langsung dari awal disederhanakan seperti ini. Kalau disederhanakan dari awal seperti ini lebih gampang ya, Supian? Iya Pak. Tuh. Oke, terima kasih banyak, Supian. Iya Pak, makasih Pak. Oke, jadi A kita, DA kita itu bisa jadi BDY di situ. Lalu Y kuadrat BDY. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya, Benedito Arcardi. Ya Pak. Oke, Benedito, saya mau nanya Benedito. Ini B di situ tuh konstanta atau variabel Benedito? Konstanta ya Pak ya? Konstanta. Kalau konstanta dalam integral bisa diapakan Benedito? Dimajukan Pak. Dikeluarkan ya. Ya, Dikeluarkan dari integralnya ya. Berarti integral kita bisa jadi seperti ini ya. Integral dari minus H/2 sampai H/2 Y kuadrat D gitu ya? Ya betul Pak. Oke. Sip. Nah, tolong bantu saya Benedito ya, bukan Benedicto ya? Benny Pak panggilan saya Pak. Oh, Benny, oke. Bantu saya Benny. Itu eksekusi integralnya seperti apa itu? Y kuadrat DJ itu diintegralkan jadi apa? Sepertiga Y pangkat 3 Pak. Betul ya. Berarti B Y pangkat 3 per 3. Y pangkat 3 per 3 batasnya dari minus H/2 sampai H/2. Iya Pak. Oke. Lalu, hasilnya bagaimana itu, Benedicto? Benny. Dimasukin aja sih Pak. Minus H/2 sama H/2 dikurangi baru jadi
hasilnya. Jadi hasilnya berapa itu? Bentar, 2 Pak. pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya? Iya. Berarti 8H pangkat 3 per 8 kali 3. 8 kali 3 itu berarti 24 ya? Iya. 24. Oke. Dikurangi minus ya? Iya. Minus H pangkat 3 per 24. Betul nggak ini, Benedicto? Sorry. Betul, Pak. Betul. Hasilnya gimana? Berapa? Jadinya B dikali 2H, B Oh, 2 dikali H pangkat 3 per 12. 12. Betul sekali. Seperti itu, Beni. Terima kasih banyak ya, Beni. Iya, Jadi, Pak. Sama-sama, ini Pak. nanti salah satu rumusan, ini untuk kalian semua ya, inersia dari suatu, suatu cross section yang lebarnya B, lalu tingginya H terhadap netral aksisnya yang tepat pas di tengah, itu akan nilainya adalah BH pangkat 3 per 12. Untuk kasus seperti ini. Ya. Nilai I-nya dia adalah BH pangkat 3 per 12. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Christina Keili. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Sampai sini belum, Pak. Masih aman ya? Oke. Indra Jaya Budiarso. Ya, Pak. Ada pertanyaan atau tidak? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Nah, ini saya coba lanjutkan ya. Nah, ada beberapa kasus di mana netral aksisnya. Netral aksis itu adalah aksis di mana tegangan di sumbu tersebut itu nilainya 0. Oke. Nanti kalian akan diajarkan oleh Pak Hermawan juga. Kenapa kok seperti itu? Oke. Nah, ada beberapa kasus yang sama seperti ini ya, sama seperti di gerak berputar ya. Pusat perputarannya kadang-kadang pas di tengah-tengahnya seperti ini, seperti yang di PH pangkat 3 per 12, tapi kadang-kadang tidak pas di tengah. Oke, kadang-kadang tidak pas di tengah. Kalau kadang-kadang pusat perputarannya seperti ini misalkan. Oke, lebarnya dia tetap B, tingginya dia tetap H. Oke, tapi saya coba definisikan satu lagi ya. Ini dari sumbu simetri pas yang tadi kita coba cari nilai inersia, momen inersia penampangnya, itu ada tambahan satu lagi di sini, pergeseran. Oke, dia netral aksisnya dari yang sebelumnya ini, dari yang original yang pertama ini, tergeser sebesar D. Nah, kalau seperti ini, bagaimana cara kita mencarinya? Integralnya. Ada yang bisa bantu saya? Oh ya, by the way, setelah ini nanti saya akan berikan PR ya. PR tentang integral dan juga turunan, dan harus dikumpulkan Senin minggu depan. Jadi tolong kalian kerjakan dengan baik ya.
Ada yang bisa bantu saya? Diubah batas-batasnya. Diubah batas-batasnya. Ini siapa tadi yang bisa bilang barusan? Yusuf, Pak. Yusuf. Oke, gimana Yusuf? Diubah batasnya itu gimana? Jadi kan sebelumnya batasnya minus H/2 sama H/2. Nah ini batas barunya jadi D minus H/2 sama D plus H/2. Oke, boleh. Jadi kita pakai integral yang ini aja ya, biar gampang. I-nya sama dengan B integral dari D minus H/2 sampai D plus H/2 Y kuadrat DY. Oke. Hasilnya juga harusnya sama ya. Hasil integrasinya di sini. Y pangkat 3 per 3. Batasnya dari, hanya batasnya saja yang berubah. H/2. Seperti itu ya. Gitu ya? Betul ya? Iya, Pak. Coba bantu saya dong. Sebentar. Kamu udah bantu saya di situ. Coba tunjuk teman kamu satu, cewek, untuk bantu saya menghitung ini. Lalu? Iya, Pak. Sebentar. Ngapain? Tinggal nunjuk kok susah. Fadila aja deh, Pak. Fadila. Oke, Fadila. Silahkan bantu saya, Fadila. Iya, Pak. Kamu kok kelihatan terpaksa gitu, Fadila? Enggak kok, Pak. Oke. Ini dikeluarin boleh gak, Pak? Jadi sepertiga B. Terus? Sepertiga. Oke, boleh. Karena itu konstanta ya? Tuh, Iya. boleh. Jadi B per 3 dikalikan dengan, ini ya berarti ya? B plus H/2 pangkat 3. pangkat 3. Tambah. Dikurang dong? Ya, oh iya benar. Dikurang. D-H/2 kuadrat. D minus H/2. Pangkat 3, astagfirullah. Oke. Seperti itu ya? Iya, Pak. Itu tapi lumayan ribet ya itu ya, angkanya ya? Iya, Pak. Oke. Tapi caranya seperti itu, betul? Jadi caranya seperti itu. Cuman nanti kalian coba apa? Kalian coba cari tahu sendiri lah itu hasilnya seperti apa. Oke. Kalian coba cari tahu sendiri hasilnya seperti apa. Tetapi ini ada cara yang lebih gampang. Fadila, kamu suka cara yang susah apa yang gampang, Fadila? Pengennya mah yang gampang, Pak. Jadi kalau saya kasih tahu kamu cara yang lebih gampang, kamu akan mau ya? Iya, Pak. Ya? Nah, untuk kasus ini, itu ada yang namanya parallel axis theorem. Teorema parallel axis. Oke, jadi apabila kita melakukannya seperti ini, oke, yang awalnya momen inersia polar atau momen inersia penampangnya itu terhadap suatu aksis yang melalui sentroid, lalu kemudian kita melakukan pergeseran untuk mencari tahu momen inersia penampang dari suatu benda yang sama, cross section yang sama, tetapi tidak melalui sentroidnya. Oke, tetapi aksisnya itu paralel dengan aksis sebelumnya dengan jarak D, seperti itu. Seperti kasus kita itu ya. Nah, kita bisa mencari tahu momen inersia yang baru tadi, hasil pergeseran, itu adalah ini C ya, C itu pada sentroidnya. Ya, itu adalah momen inersia sama dengan momen inersia yang melalui aksis terhadap aksis yang melalui sentroid ditambahkan dengan cross section areanya dikalikan dengan D kuadrat. Di mana D ini adalah pergeseran kuadrat. Oke,
sebenarnya kasus yang sama ini juga ada di momen inersia massa, jika kalian masih ingat. Oke, jika pusat perputarannya itu tidak pas di sentroidnya, itu kita bisa cari tahu momen inersia massanya dengan cara ya momen inersia massa yang di sentroid tersebut ditambahkan dengan massa dikalikan pergeseran kuadrat. Kalau yang ini area dikalikan pergeseran kuadrat. Oke, nanti coba kalian cek sendiri. Apakah dengan cara yang sama, hasilnya itu akan sama? Harusnya hasilnya sama. Oke, gitu ya Fadila? Iya, Pak. Ya, terima kasih Fadila. Iya, Pak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang parallel axis theorem. Oke, kelihatannya di salah satu PR kalian itu saya nanti akan minta kalian untuk mengulang apa yang sudah saya lakukan di sini. Paling nggak biar kalian paham lah. Coba sendiri ya. Apa namanya? Turunan dan integral. Oke, biar kalian paham dan kalian bisa nyoba sendiri kasus-kasus yang tadi saya sudah bahas. Salah satu soal yang saya berikan di situ itu sama persis kalau tidak salah, ya betul. Salah satu yang saya berikan di situ itu sama persis, tetapi saya minta kalian untuk mengintegralkannya tanpa parallel axis theorem. Mengintegralkannya secara langsung. Oke, coba nanti bandingkan dengan parallel axis theorem apakah sama atau tidak. Oke. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Tadi saya agak putus-putus gitu. Yang bagian IC-nya tadi apa ya Pak ya? IC itu adalah momen inersia terhadap momen inersia area, momen inersia penampang terhadap aksis yang melalui sentroid ini. Oh iya baik. Makasih Pak. Sedangkan ID itu adalah momen inersia penampang hasil pergeseran. Oke, jadi maksud saya di sini itu adalah jangan sampai kebalik. Kalau yang kalian ketahui itu adalah ID-nya, momen inersia yang hasil pergeseran. Oke, kalian ingin cari tahu momen inersia penampang yang melalui aksis yang melalui sentroid itu, oke, dan kalian tahu pergeserannya, itu tidak bisa dijumlahkan lagi ya, tetapi malah dikurangkan karena rumusannya seperti ini, yang hasil pergeseran itu adalah penjumlahan dari yang di sentroid plus luasannya dikalikan D kuadrat. Seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik. ID itu adalah yang hasil pergeseran dari sentroidnya, dari apa? Dari aksisnya yang awalnya di sentroid menjadi aksisnya ke jarak D dari sentroid. Oke. Sedangkan IC itu adalah yang aksisnya itu di sentroid. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Kesyar. Halo Kesyar. Halo, Kesyar. Wah, Kesyar hilang kemana nih? Kesyar hilang. Oke. Yusuf Nizar. Paham tidak, Yusuf? Ini sama, menurut kamu sama nggak itu dengan yang momen inersia massa? Mirip-mirip kan ya? Mirip, Pak. Cuma kalau momen inersia massa itu A-nya diganti M. Ya. Malah sebenarnya sedikit lebih kompleks momen inersia massa dibandingkan momen inersia penampang. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kelihatannya momen inersia polar saya akan baru jelaskan pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis itu saya baru akan jelaskan momen inersia polar. Kemudian mungkin kita latihan soal.
Lalu Senin minggu depan atau Kamis di akhir kuliah, antara dua itulah ya, kita coba lihat apakah materinya sudah selesai hari Kamis ini atau belum. Itu kita akan kuis. Kuisnya itu bahannya dari turunan sampai integral. Jadi sekarang saya akan perbanyak PR dan juga kuis agar nilainya lebih fair lah ceritanya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Apakah cukup jelas ini? Uli Farka, apakah cukup jelas? Halo Pak, alhamdulillah udah. Sukri, cukup jelas? Jelas Pak. Oke. Kelihatannya kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kuliah kita hari ini mungkin cukup sampai di sini. Tolong kalian coba mulai kerjakan PR yang nanti akan di-post oleh Kak Domenico ya. Seperti itu. Oke. Kelihatannya kuliah kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa absen ya. Saya tutup jam 12 hari ini. Oke. Sampai ketemu hari Kamis ya.